Di timur Pulau Bali, ada sebuah pulau bernama Lombok. Indah, kaya budaya, dan penuh sejarah yang jarang diceritakan. Tapi jangan salah, Lombok bukan sekadar pulau wisata. Di balik tenangnya pantai dan megahnya Gunung Rinjani, ada sejarah panjang tentang perjuangan dan identitas. Pertama awal mula, suku Sasak dan budaya lokal. Penduduk asli Lombok adalah suku Sasak. Mereka sudah lama tinggal di pulau ini sejak zaman kuno. Hidup dari bertani, menenun, dan menjunjung tinggi adat serta kepercayaan mereka. Salah satu tradisi yang terkenal adalah Wetu Telu, perpaduan antara Islam, kepercayaan lokal, dan budaya Hindu-Buddha. Bahasa Sasak, rumah adat, hingga tradisi merarik kawin lari adat jadi bagian penting dari kehidupan mereka. Kedua, masuknya pengaruh Bali. Sekitar abad ke-17, Kerajaan Karangasem dari Bali datang ke Lombok dan menaklukkan bagian barat hingga tengah pulau. Mereka membawa serta budaya Hindu dan sistem kerajaan Bali, termasuk sistem kasta dan pembangunan pura. Namun pengaruh ini tidak diterima dengan damai. Banyak orang Sasak merasa tertindas, pajak tinggi dan kerja paksa memicu berbagai pemberontakan. Tapi dominasi Bali terus menguat. Ketiga, Kerajaan Selaparang, simbol kekuatan Sasak. Di bagian timur Lombok, berdiri sebuah kerajaan bernama Selaparang. Inilah pusat kekuatan budaya dan politik masyarakat Sasak. Kerajaan ini punya hubungan dagang dengan Goa di Sulawesi, Bima di Sumbawa, bahkan Majapahit. Namun, seiring waktu, Selaparang melemah karena tekanan dari kerajaan Bali dan konflik internal. Akhirnya, sebagian besar Lombok jatuh ke tangan kekuasaan Karangasem Bali. Keempat, Perang Lombok 1894. Saat Belanda datang, tahun 1894, terjadi titik balik. Belanda yang saat itu menjajah Nusantara menyerbu Lombok. Mereka menuduh kerajaan Bali di Lombok melawan kekuasaan kolonial. Maka pecahlah Perang Lombok. Pasukan Belanda menyerang habis-habisan. Istana dan pura dihancurkan, ribuan rakyat gugur, dan ribuan naskah kuno Sasak dirampas atau dibakar. Sejak saat itu, Lombok resmi berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Namun Belanda juga memanfaatkan konflik antara Bali dan Sasak untuk menguasai politik lokal. Kelima, masa Jepang dan proklamasi kemerdekaan. Saat Jepang datang tahun 1942, Lombok masuk ke masa yang lebih gelap. Penduduk dipaksa kerja rodi, bahan makanan disita, dan rakyat hidup dalam penderitaan. Tapi benih nasionalisme tumbuh. Tahun 1945, Indonesia merdeka. Lombok akhirnya menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, walaupun butuh waktu untuk sepenuhnya lepas dari kekuasaan kolonial. Keenam, modernisasi dan pariwisata. Masuk era 2000-an, wajah Lombok mulai berubah. Pantai-pantai seperti Kuta Lombok, Tanjung An, dan Gili Trawangan mulai dikenal dunia. Gunung Rinjani menjadi tujuan pendakian kelas dunia. Bandara internasional dibangun, jalan-jalan diperluas. Namun, masyarakat Sasak tetap menjaga tradisinya. Musik gendang belek, tarian presean, hingga tenun khas Sukarara tetap hidup berdampingan dengan modernisasi. Jangan lupa like dan subscribe.